siapa ibu tadi? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati umur berapa? 60 tahun ya. Tadi berobat mual ya, kata mual ya, pusing ya. Ya, jadi kita izin dulu ibu ya, minta waktu ibu sebentar. Kita mau kasih kunjungan ibu mengenai obat herbal. Nah, jadi kan kalau obat herbal yang sering kita pakai itu kan yang rebusan ya bu, kayak rebusan dari jamu ya, kunyit asam, dari jahe ya, apalagi yang pedas kucing. Biasanya kan memang kalau hari-hari dipakai untuk pengobatannya, penyembuhan penyakit, kadang juga untuk apa, untuk jaga kesehatan, buat juga obat misalnya batuk pilek, kadang juga anak-anak juga dikasih. Nah tapi karena sekarang kan udah modern ya, jadi obat herbal yang udah biasa kita minum hari-hari dalam bentuk rebusan itu biasanya udah bentuk kapsul kadang dibuat orang atau jenis serbuk. Nah yang kita mau kasih tahu ke masyarakat itu biar masyarakat nggak salah konsumsi, takutnya malah beli obat herbal tuh yang ilegal. Nah jadi kalau obat herbal tuh kan banyak ya bu dijual, kadang di toko obat ada, di apotek ada, dijual online juga ada kan, di Facebook, di TikTok, di Shopee. Nah tapi obat herbal itu kan ada yang legal sama ilegal. Yang bahaya kan pasti obat herbalnya ilegal ya bu. Nah ciri-cirinya kalau obat herbal yang nggak boleh dikonsumsi atau ilegal tadi biasanya dia di kemasannya, di bungkusnya itu nggak ditulis nomor BPOM-nya berapa. Kalaupun ada ditulis, pas dicek biasanya BPOM-nya palsu. Nah biasanya juga di kemasannya nggak ditulis isi obatnya apa aja. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya nggak ditulis itu takutnya bukan bahan alami malah isinya, malah yang dikhawatirkan itu bahan kimia berbahaya atau obat-obat dosis tinggi. Nah biasanya di kemasannya juga nggak ditulis tanggal kadaluarsanya, jadi ibu nggak bisa lihat bulan berapa atau tahun berapa tanggal kadaluarsa obatnya. Nah berikutnya biasanya kalau obat yang ilegal tadi iklannya berlebihan ibu. Biasanya kadang ya misalnya satu obat dibilang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, misalnya obat jamu ini bisa menyembuhkan jantung, hipertensi, darah tinggi ya. Biasanya juga diklaim bisa menyembuhkan dalam waktu singkat, dalam 3 bulan. Nah biasanya itu iklannya berlebihan. Nah kemudian biasanya kak bilang tadi kalau obat herbal ilegal tuh banyak juga yang dijual online kak di Facebook ya. Nah kemudian juga biasanya di kemasannya nggak ditulis PT-nya apa, produsennya. Misalnya kalau yang kita tahu ya kalau misalnya kolak angin ada tulisannya PT Sido muncul. Nah tapi kalau yang ilegal tuh biasanya nggak tertulis ibu. Nah kemudian biasanya kalau yang ilegal tuh bentuknya, warnanya sama rasanya tuh mencurigakan. Biasanya warnanya terlalu terang, bisa terlalu hijau, terlalu kuning, baunya juga menyengat, rasanya juga terlalu tajam. Itu biasanya karena bahan kimia di obat tadi ya bu. Nah, kemudian biasanya dikemasnya kayak tidak profesional, maksudnya cuma kadang bungkus-bungkus ini atau botol-botol tanpa label. Nah itu biasanya juga ilegal bu. Nah biasanya juga harganya dijual murah ibu. Kalau lagi kalau beli di pasar ya, kadang cuma 35.000, 10.000. Itu banyak kan bu yang jauh-jauh bungkusan, kayak tulisannya jinten hitam, kadang itu cuma 10.000. Nah, itu biasanya ilegal juga ibu, itu nggak boleh dikonsumsi. Isinya biasanya itu bu, makanya bisa menyembuhkan sakit-sakit badan itu isinya paracetamol dosis tinggi. Itu kan bahaya kalau dikonsumsi diminum terus ya. Nah obat herbal ilegal tadi kan yang ditakutkan efek sampingnya, apalagi kalau diminum bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah biasanya kalau sudah sering diminum seperti itu, karena juga obatnya kan yang nggak jelas ya, itu biasanya bisa merusak hati sama ginjal. Nah jadi kadang kalau ditemukan kita lihat ya, kadang ada orang yang kakinya bengkak, terus badannya kuning ya, itu biasanya karena sudah sering minum tiap hari. Tapi obat herbal tadi kan yang bahaya. Nah jadi jantung sama ginjalnya sudah rusak. Nah biasanya juga efek sampingnya biasanya gangguan pencernaan kayak mual, muntah, itu juga bisa timbul. Terus tuh alergi berat, kadang juga bisa menimbulkan sesak nafas kalau misalnya alerginya kumat ya. Nah biasanya juga kalau herbal yang ilegal tadi juga bisa menyebabkan kecanduan ibu, karena sudah sering diminum ya, tiba-tiba misalnya sudah minum bertahun-tahun, biasanya nggak minum, biasanya timbul rasa kayak gelisah kalau nggak minum ya, penyakitnya langsung kayak kumat. Misalnya biasanya minum itu badannya hilang sakit-sakitnya, terus besoknya nggak diminum, nah itu biasanya terasa badan langsung lemas. Atau misalnya kayak timbul gelisah nggak minum obat, itu akan kecanduan juga. Nah kemudian juga biasanya apalagi kalau sudah minum obat rutin dari dokter, misalnya kayak ibu ya, kalau misalnya ada darah tinggi, ibu kan biasanya sudah dapat obat dari dokter ya. Nah dibarengi sama terus tiba-tiba ibu minum obat herbal yang nggak jelas tadi. Nah itu bahaya ibu ya. Jadi kalau kayak gitu takutnya penyakitnya tambah parah. Kemudian juga obat yang dari dokter tadi nggak mempan, nah itu efeknya bu. Nah jadi misalnya kalau ibu sewaktu-waktu mau minum obat herbal bu, misalnya beli nih, lebih bagus belinya di apotek, karena kalau di apotek bu pasti kan sudah pengawasan dari apotekernya. Kemudian kalau mau beli juga lihat kemasannya, lihat ada tulisan BPOM-nya, lihat ada nggak PT-nya.
Terus misalnya kalau warnanya sudah terlalu terang atau apa jangan dibeli ya Bu, takutnya itu malah antinya. Kalau harga murah-murah gitu jangan dibeli, itu pasti ilegal. Mungkin sampai sini Bu ada yang mau ditanya nggak? Udah nggak ada Bu ya, sampai situ aja. Udah obatnya juga Bu ya. Terima kasih Bu ya, terima kasih Bu ya, terima kasih Bu.